Shalom semuanya, anak-anak muda. Sekali lagi saya pengen dengar suaranya. Shalom semuanya. Ya, saya sangat bersuka cita dan bersemangat melihat anak-anak muda kembali ke gereja beribadah kepada Tuhan ya. Ya, bersyukurlah ya. Kita semua diberi kesehatan yang baik dari Tuhan hari ini. Nah, teman-teman sekalian, kita akan merenungkan sebuah tema tentang dibenarkan oleh iman ya. Sudah kita belakangan ini banyak berbicara tentang Injil, atau kita berusaha sebenarnya bukan hanya bicara Injil, tapi kita pengen menghidupi Injil Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Oleh sebab itu saya ajak kita membaca dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 28 ya. Saya ada slide-nya, semoga teman-teman bisa baca bersama-sama dengan saya ya. Oke, ya, kelihatan ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, lanjut. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Teman-teman sekalian, pernah nggak punya pengalaman itu kalau naik motor melanggar ditilang? Pernah punya pengalaman ditilang di jalanan? Ada? Yang naik motor nih pasti nih. Siapa yang pernah ditilang? Wah ya, saya juga pernah ya. Kalau ditilang itu kita langsung damai di tempat atau kita minta ditilang? Minta damai. Damai di tempat ya. Saya juga pernah minta damai di tempat juga ya. Tetapi saya akhirnya menyadari, lebih baik saya ditilang aja deh. Akhirnya saya minta ditilang karena saya tahu ya, minta ditilang tuh memang repot gitu ya. Tapi saya pengen coba juga ya apa rasanya kalau minta ditilang gitu ya, ditilang. Jadi teman saya cerita begini, kalau tilang katanya ya, kalau di sidang gitu ya, di sidang tuh bukan hal yang ini, ngantri, pertama ngantri udah pasti, ngantri ya, dipanggil, dibacain kesalahannya, dikasih tahu pelanggaran kita, perbuatan kita yang melanggar, pasal berapa, terus dikasih denda yang harus dibayar. Jadi kita harus bayar denda ya. Dengan bertindak membayar itu ya, maka kita boleh ambil SIM kita atau STNK kita yang ditahan itu. Kita tebus gitu ya, kita tuker, ambil STNK atau SIM kita ganti dengan kita membayar tebusan uang denda itu ke mereka sejumlah yang ditentukan gitu ya. Nah itu kalau kita melanggar hukum di lalu lintas di jalan, itu ada denda, kita harus bayar, kita harus keluarkan uang kita untuk mereka bayar denda sesuai ketentuan. Nah pertanyaannya begini teman-teman, kalau kita melanggar hukum itu kita harus tebusan, harus ada denda, harus ada yang bayar. Kalau kita melanggar hukum Tuhan itu bukan hukum lalu lintas ya. Kalau kita melanggar hukum Tuhan, kira-kira persidangan yang kita hadapi kayak apa? Ya, kita akan disidang seperti apa kira-kira? Atau kita harus bayar pakai apa? Atau lebih tepatnya ya, bisa nggak kita bayar itu kalau kita melanggar hukum Tuhan? Kalau hukum negara udah dikasih tahu itu dendanya sekian, satu pelanggaran sekian. Misalnya satu pelanggaran 100.000. 2 pelanggaran 200.000, terus begitu. Kita masih mungkin punya uang itu. Ya, kalau kita nggak punya, kita mungkin masih bisa minta orang tua bayarin kita. Tapi kalau kita melanggar hukum Tuhan, kita bayar pakai apa?
Kalau kita harus bayar, bayar pakai apa? Bisa nggak kita membayar itu? Gitu. Apakah Tuhan itu bisa dibayar dengan perbuatan? Misalnya Tuhan, oke lah. Kalau kita kalau teman-teman ya, kan ada cerita misalnya kalau makan di restoran nggak bisa bayar, udah cuci piring aja deh, misalnya gitu ya. Cuci piring. Ada film-film suka begitu ya kan, tapi pada kenyataannya jarang ada yang begitu. Maksudnya begini, bisa nggak kesalahan kita tuh kita bayar dengan perbuatan, dengan kita melakukan sesuatu. Kalau di restoran saya cuci piring deh, saya ngepel deh, gitu. Ya, bisa nggak? Bisa nggak kalau kepada Tuhan itu saya bilang, Tuhan, saya mau bayar kalau saya melanggar hukum Tuhan dengan saya rajin ibadah. Itu kan perbuatan saya kan, saya datang ke gereja rajin jam 10 setiap minggu saya datang. Bisa nggak kira-kira itu menjadi bayaran saya karena saya sudah melanggar hukum Tuhan? Atau Tuhan, saya rajin memberi persembahan deh. Persembahan kepada Tuhan. Perbuatan saya nih, saya kasih uang ke gereja, ke kantong kolektor, ke amplop yang kalian pegang itu tadi. Warna merah atau biru itu. Bisa nggak saya bayar pakai itu Tuhan? Gitu ya. Atau saya berusaha untuk taat perintah Tuhan deh. Gitu. Firman Tuhan bilang, ingat hari Sabat, kuduskan hari Sabat, saya datang hari Sabat. Firman Tuhan bilang menghormati orang tua, saya datang deh menghormati orang tua. Bisa nggak perbuatan kita itu membayar hukuman kita? Gitu. Bisakah teman-teman? Bisa nggak kalau dengan kita mentaati hukum itu kita sudah dianggap oke, kamu memenuhi syarat, kamu diterima, kamu dibenarkan, kamu diampuni, gitu. Ya. Teman-teman, kita kadang-kadang berpikir ya, seorang anak dikatakan baik oleh orang tuanya kalau dia punya kelakuan baik. Gitu kan? Kalau kamu perbuatan kamu buruk, kamu akan dicap buruk pasti. Coba di sekolahan. Kalau kamu nakal ya di sekolahan ya, nakal berandal atau bagaimana ya, kamu akan diingat sebagai orang berandal sampai kamu lulus gitu ya, nakal gitu ya. Tapi kalau kamu rajin belajar, kamu juga diingat sebagai murid yang paling rajin. Jadi penerimaan orang atau penolakan orang karena dia baik apa enggak kelakuannya di sekolah. Kalau kamu kelakuannya baik, kamu akan dicap baik. Kalau kamu dari awal sudah buruk dan terus buruk-buruk, kamu akan di label ini murid yang susah diatur. Gitu ya. Jadi sekolah kan selalu ada gitu ya. Murid yang favorit pinter, murid yang favorit buruk gitu ya. Ada kan kayak gitu. Jadi orang nilai dari perbuatan. Nah, Tuhan apakah begitu akan menilai kita? Gitu ya. Nah, tadi yang kita baca sebetulnya judulnya jelas. Manusia itu dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena imannya. Imannya. Ya, dia diterima bukan karena dia punya perbuatan baik loh, ya. Dia taat, dia kelakuannya baik baru diterima Tuhan. Kalau kelakuannya buruk nggak diterima oleh Tuhan. Loh, kalau Tuhan begitu apa bedanya Tuhan sama guru kita? Yang baik diterima, yang buruk tidak diterima begitu. Enggak, karena Tuhan tidak melihat orang dari perbuatannya begitu. Tapi Tuhan melihat orang karena imannya begitu. Nah, teman-teman tadi kita baca dalam bacaan bertanggapan itu ada satu contoh, ada satu tokoh namanya Abraham, ya kan? Abraham. Abraham itu tinggalnya di Ur Kasdim, ya, dia dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim. Ur Kasdim ini tempat asal usul Abraham. Kota yang makmur sebenarnya. Kota yang makmur karena ada sungai di situ, ada pertanian yang subur di situ. Tapi penduduknya juga penduduk yang menyembah berhala. Jadi situ ada dewa, namanya dewa, ada pusat dewa bulan di situ. Ur Kasdim itu yang saya lingkarin itu, ya. Itu tempat asalnya Abraham itu. Jadi dia sebenarnya hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala dia, ya. Di bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Nah, saya ingat waktu saya di Kalimantan juga ya, saya keluar dari Kalimantan Barat itu juga di pedesaan itu banyak penyembahan berhala. Gitu loh. Kalau ada ada perayaan Konghucu ya, Konghucu itu tuh rame, sekampung itu rame. Mereka udah biasa lah tiap hari itu keluar pakai hio, sembayang ke langit ya, hadap kiri, hadap kanan, hadap belakang begitu ya. Keluarga kalian ada yang masih begitu enggak? Ya, sembayang begitu. Itu saya ngalamin
dari kecil sekolah minggu. Itu di tengah-tengah semua hampir satu kampung itu satu daerah itu sama semuanya menyembah kepada dewa-dewa. Nah saya bayangin Abraham juga hidup di tengah-tengah bangsa yang seperti itu tuh. Setiap hari lihat orang sembahyang. Atau kalian kalau pernah ke Bali deh, ke Bali. Sebentar-sebentar di Bali itu kan jalan ketemu sesajen ya. Sepanjang jalan tuh suka ada. Benar-benar sedikit ada sini ada wangi-wangian ini apa? Kemenyan misalnya ya. Ada wangi-wangian apa bunga-bungaan. Nanti jalan lagi berapa meter ketemu lagi, jalan lagi begitu. Itu ya. Jadi budaya masyarakatnya, orang-orangnya itu banyak yang seperti itu ya, mempersembahkan sesuatu kepada dewa-dewa. Nah, hidup di tengah-tengah bangsa seperti itu Abraham hidup di seperti itu, ya. Nah, lalu Abraham itu dipanggil Tuhan keluar. Abraham tuh bukan orang yang langsung percaya Tuhan loh, ya. Dia juga dipengaruhi pasti oleh budaya di tetangganya yang menyembah-nyembah dewa-dewa itu. Tetapi Tuhan itu memberi kasih karunia kepada Abraham, gitu. Abraham itu belum langsung mengenal ada Tuhan yang benar. Dia taunya banyak dewa pasti dia tahu. Tetapi begitu ada Tuhan yang memanggil dia, yang menyatakan diri kepadanya, ya, langsung dia itu mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tuhan panggil dia keluar dari kehidupan berdosa, orang-orang berdosa yang menyembah berhala itu. Pada waktu itu belum ada hukum Taurat, belum. Tuhan itu belum ada bangsa Israel. Ini kan masih cikal bakal ya. Abraham, Yakub, Ishak, Yakub, baru 12 suku, baru jadi satu bangsa yang besar. Waktu Abraham tuh belum ada pernyataan hukum Tuhan yang tertulis seperti di Sinai, 10 hukum belum ada. Jadi Abraham tuh belum melakukan hukum Tuhan apa-apa. Belum ada perbuatan yang betul-betul taat pada hukum waktu itu, belum ada. Tetapi Abraham dipanggil, dia taat pada panggilan Tuhan itu loh. Ya, dipanggil Tuhan, Tuhan datang kepadanya menyatakan diri dan dia percaya dengan panggilan itu. Dan dia apa? Dia dipanggil untuk keluar meninggalkan hidup yang nyaman, ya kan? Nyaman loh, dia makmur loh. Abraham ini bukan orang miskin. Itu ternaknya banyak sekali. Dia punya gundik, punya pembantu juga banyak. Kambing dombanya juga banyak sekali. Lot juga dibawa, makanya ada, terus dia bertambah makmur kan. Ada perebutan gembalanya Lot sama gembalanya Abraham kan karena lahannya nggak muat. Itu menunjukkan mereka itu berkembang dengan baik. Keluar dari itu dengan, jadi mereka bukan orang yang tidak berada, mereka punya itu. Ya. Jadi keluar dari kenyamanan dan kepastian hidup, lalu pergi mengikut Tuhan yang tidak pasti. Tuhan bilang Abraham, keluar, pergi dari keluargamu, pergi dari sanak saudaramu. Pergi kemana? Belum tahu. Tuhan akan tunjukkan langkahnya pelan-pelan. Pergi kemana? Belum tahu. Tapi kamu keluar dari kenyamanan, keluar dari penyembahan berhala, keluar dari kepastian, lalu menuju ke padang gurun yang tidak pasti, berjalan bersama Tuhan, dan hidup sebagai musafir. Tahu ya musafir ya? Musafir itu orang yang kayak merantau begitu ya, yang nomaden, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, disitulah menunjukkan memang Abraham itu taat karena imannya. Bisa bayangkan ya, dia keluar tapi nggak tahu harus kemana. Nah disinilah letak imannya. Terus waktu Tuhan bilang, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, punya keturunan seperti bintang, seperti pasir. Abraham juga percaya. Dia percaya ini Tuhan. Dan dia percaya, makanya diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu karena apa? Karena imannya. Ya, dia mentaati karena imannya. Jadi Abraham ya bukan orang yang dibenarkan karena perbuatannya, kata Paulus tadi, bukan. Karena Abraham sendiri belum ada hukum waktu itu. Ya, kalau Abraham dibenarkan karena perbuatan, pasti dia akan bangga hari ini luar biasa. Wow, lihat dong ya, saya ini orang yang taat sama Tuhan, ya. Taat dalam arti apa? Ada perintah-perintah Tuhan saya jalanin gitu loh. Ya, enggak. Dia itu tidak membanggakan diri sebagai orang hebat. Kalau dia punya perbuatan yang sesuai hukum Tuhan, maka dia akan sombong, pasti menjadi orang yang berjasa. Tapi bukan, ya. Tidak ada hukum waktu itu, belum ada hukum, tapi dia taat karena Tuhan memanggil dia. Disitulah imannya, disitulah percayanya kepada Allah. Dan ini yang disebut sebagai anugerah dari Tuhan. Ya, Abraham dibenarkan karena dia percaya. Tuhan memberi kasih karunia kepadanya. Dia boleh beriman kepada Tuhan.
Nah ini saya pemberian cuma-cuma. Jadi anugerah yang disebut dengan anugerah atau kasih karunia itu adalah itu pemberian Allah, kebaikan Allah kepada manusia tanpa ada penyebab kebaikan dari manusia. Enggak ada. Ya. Jadi Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya tanpa disebabkan ada kebaikan manusia. Seperti yang saya tadi bilang, kalau Tuhan itu terima kita karena kita anak yang baik, punya kelakuan baik, lalu anak yang kelakuan buruk ditolak oleh Tuhan, berarti Tuhan menilai orang berdasarkan perbuatannya. Tapi enggak. Sebenarnya kita ini semua tidak ada perbuatan baik, tapi Tuhan memberi kasih karunia, memberi anugerah. Nah, itulah yang namanya kasih karunia, anugerah Tuhan bagi kita. Ya enggak? Jadi pemberian cuma-cuma tanpa ada usaha manusia, gitu ya. Nah teman-teman, kalau ada orang dikatakan bekerja ya, tadi dalam bacaan bertanggapan itu, kalau ada orang kerja setiap bulan dapat gaji. Ya, yang udah kerja tahu ya, yang udah kerja setiap akhir bulan dapat gaji. Kalau kalian sekolah dengan baik, kerjain tugas dengan baik, kalian akan dapat nilai. Itulah ya, nilai. Jadi orang kerja dapat upah, gaji, orang anak sekolah kerjain tugas dapat nilai, ya usaha kerja keras gitu ya. Nah itu sebagai apa teman? Itu hak sebenarnya. Orang kerja berhak dapat gaji. Seolah-olah tuh kalau kamu kerja, ya kamu tuh bos itu harus bayar kamu dong, ya bayar kamu dan rasa berhutang kepada kamu akan bayar karena kamu sudah bekerja dengan baik. Kalau kamu kerjain tugas, guru itu juga harus membayar kamu dengan memberi nilai kan? Memberi nilai, kamu udah serahin tugas, guru harus menilai, memberi nilai. Nah kalau tidak dinilai, tidak digaji, itu seperti sebuah hutang yang harus dibayarkan dari bos ke karyawan atau dari guru kepada murid, itu harus memberi nilai di situ. Ya, nah itu yang namanya hak. Tetapi dikatakan begini, ya Tuhan kalau ada orang yang tidak kerja terus dikasih gaji gitu. Nah itu namanya hadiah gitu. Kalau kamu tidak kumpulin tugas, lalu kamu tetap dapat nilai, ya nggak usah bagus lah nilainya, tapi pas aja deh sesuai KKM. Itu namanya hadiah dari gurunya. Kan kamu nggak kumpulin tugas, harusnya dapat nilai apa? 0. Kamu nggak kumpulin paper, nggak serahin tugas, harusnya 0. Tapi tiba-tiba di rapot tengah semester kamu masih ada nilai, ini hadiah namanya. Oh kamu nggak kerja apa-apa kok, kumpulin tugas juga enggak, ya. Tapi kamu dapat nilai, itu namanya hadiah. Tapi kalau kamu kumpulin tugas, guru nggak kasih, gurunya berhutang, gitu. Ya, jadi ada jasa kamu dibayar dengan nilai, itu hak kamu. Ya, tetapi begini, Tuhan itu tidak berhutang apa-apa sama kita. Tuhan nggak punya hutang yang harus dibayar ke kita. Kamu pernah kerjain sesuatu buat Tuhan? Nggak ada. Ya, kita belum pernah lakukan sesuatu buat Tuhan. Jadi Tuhan nggak pernah hutang sama kita, nggak pernah. Ya, Tuhan tidak berhutang harus menyelamatkan kita. Ya. Enggak seperti misalnya agama yang lain, Tuhan saya udah sedekah, Tuhan saya udah menolong orang, saya beramal setiap bulan. Ada orang susah saya kasih uang, ada bencana alam saya menyumbang, ya, ada orang pengemis saya kasih uang, ada orang butuh makan saya kasih nasi bungkus. Terus Tuhan bilang, itu kamu lakukan bukan buat saya nggak berhutang buat kamu. Saya nggak merasa hutang kamu dan harus menyelamatkan kamu, kan gitu. Ya, jadi Tuhan tidak melihat perbuatan kita itu tadi, ya, bukan. Jadi jika kita harus diupah, ya, kalau kita menuntut upah, Tuhan saya udah melakukan ini, saya minta upah. Maka yang Tuhan bilang upah satu-satunya buat kita itu adalah apa? Ini sebenarnya. Ya, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu-satunya upah manusia yang berhak manusia terima sebenarnya ini, maut sebenarnya.
Karena apa? Karena manusia sudah berdosa. Gitu. Manusia sudah berdosa dan upahnya itu adalah maut. Tetapi kalau semua upah maut ini lalu Tuhan mau menyelamatkan kita, maka keselamatan yang Tuhan beri ini bukan karena ada perbuatan kita di situ. Perbuatan kita nol. Ya. Tidak ada yang bisa kita kerjakan. Tapi Tuhan memberikan karena iman. Ya, kita dibenarkan karena iman kita, gitu. Ya. Jadi teman-teman yang hari ini melayani misalnya, giat beribadah, taat hukum, ya, dan sebagainya, itu sebenarnya apa artinya? Apa artinya? Ya, ada orang rajin ke gereja, rajin melayani, rajin beribadah kepada Tuhan, gitu. Mengerjakan sesuatu lah hari Minggu datang kepada Tuhan. Apa artinya itu? Ya, itu artinya sebagai apa? Buah dari iman harusnya. Buah dari iman kita, gitu ya. Bukan karena itu dulu kita diterima, bukan. Tapi karena iman kita dulu dibenarkan, maka perbuatan kita menjadi buah dari iman kita. Kita nggak bisa bilang ya, oh kita pengen melayani supaya kita diterima oleh Tuhan. Enggak. Justru harus iman dulu, baru ada perbuatan, gitu ya. Jangan perbuatan dulu kita sodorkan kepada Tuhan. Tuhan gak lihat itu soalnya. Tuhan mau kita beriman kepadanya, baru disertai dengan perbuatan. Jadi perbuatan itu adalah buah dari iman kita. Gitu ya. Jadi makanya kenapa Paulus sangat menekankan ini ya soal iman. Kenapa teman-teman? Karena ini sangat penting. Ya. Dia sangat menekankan soal iman. Ya, karena ada orang-orang yang sangat membanggakan diri karena perbuatannya. Ya, terutama orang Yahudi. Mereka sangat bangga karena mereka dianggap orang yang paling taat hukum Tuhan. Ya. Padahal kita tahu nggak ada orang bisa taat 100%, gitu ya. Gitu. Puji Tuhan loh, karena Tuhan tidak membenarkan orang berdasarkan perbuatan, berdasarkan mereka rajin atau tidak mentaati hukum, bukan. Tuhan tidak melihat standar itu, tapi standar Tuhan adalah soal iman, ya. Nggak ada orang kalau soal ketaatan ya, nggak ada orang yang 100% bisa taat. Nggak ada. Ya, pada dasarnya kita orang yang memberontak dan orang yang perlu dimurkai oleh Tuhan. Orang yang sebenarnya harus terima murka Tuhan. Coba aja lihat, kalau sama orang tua kita cenderung kan udah di usia begini kan memberontak, betul? Kita kan kalau usia segini dalam sekolah juga sudah lawan guru kan, ya. Guru ngomong apa kita juga belum tentu taat ya. Atau terhadap ini aturan-aturan, ya, kita sebenarnya punya sifat memberontak, sifat yang tidak mau taat. Jadi nggak ada orang betul-betul bisa taat 100%. Lalu orang mau bangga seolah-olah dia orang yang taat begitu. Nah Tuhan kan tidak bisa ditipu oleh kita, ya. Kita berasa kita sudah berusaha taat dan berusaha 100% taat, tapi Tuhan tetap tidak melihat perbuatan kita sebagai sesuatu untuk bisa dibenarkan. Ya, Tuhan melihat ini iman yang lebih utama, ya. Ibrani 11 ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini soal iman dulu baru soal upah. Beriman dulu. Kamu sudah dibenarkan oleh iman kamu, lalu kamu menghasilkan buah dari iman kamu. Rajin melayani, rajin beribadah, mau belajar taat, mau belajar firman Tuhan, ya, mau menghormati orang tua, hukum-hukum seperti itu kita jalankan, baru Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Gitu. Ya. Jadi kita tidak bisa perbuatan dulu, tapi iman dulu, baru ada perbuatan baik menyusul di situ. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat Tuhan itu menyelamatkan kita, ya, oleh karena kasih karunia, dibenarkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan, maka tidak ada perbuatan apa-apa yang bisa diperhitungkan. Ya. Kalau Tuhan terima kita apa adanya ya, karena iman, pertanyaannya begini, dosa kita tuh diapain sama Tuhan? Ya, kita kan orang berdosa ya.
Terus kita percaya Tuhan, kita dibenarkan. Lalu dosa kita itu diapain sama Tuhan? Dikemanakan dosa itu? Ya. Nah, di sini teman-teman kita akan lihat hal yang menarik di sini ya. Bahwa Tuhan itu waktu mengampuni orang, ya, mengampuni orang atau membenarkan orang, itu bukan dengan menghukum atau mengutuk orang. Bukan. Tetapi dengan mengampuni dosanya. Ya, mengampuni dosanya. Jadi Tuhan itu meskipun kita ini belum ada kelakuan baik, kita orang berdosa, tapi Tuhan tidak mengutuk atau Tuhan tidak menghukum orang durhaka ini. Ingat gak waktu Adam jatuh dalam dosa itu yang dikutuk tanah itu, terkutuklah tanah. Adamnya sendiri gak dikutuk oleh Tuhan. Ya. Adamnya gak dikutuk, manusia gak dikutuk karena manusia gambar Allah. Tapi tanah itu menjadi terkutuk oleh karena dosa. Ya. Tetapi Tuhan mengampuni, Tuhan tidak menghukum, Tuhan tidak mengutuk, tapi Tuhan mengampuni orang berdosa. Ya, ini beda dengan manusia ya. Kalau kita salah kita suka di ini ya. Kita berbuat salah kita dihina-hina, kita diperlakukan begitu rendahnya, kita sepertinya dianggap lebih rendah daripada binatang. Tapi Tuhan membenarkan orang berdosa dengan mengampuni dosanya. Tapi waktu Tuhan mengampuni dosanya bukan berarti Tuhan mengabaikan dosa itu, menganggap sepele dosa itu. Enggak. Ya. Firman Tuhan indah sekali mengatakan begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan dosa yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi kesalahan, dosa kita diampuni, pelanggaran kita ditutupi dan kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Gitu ya. Nah, ini Tuhan yang luar biasa. Menerima kita, mengampuni kita tanpa dia memperhitungkan kesalahan kita. Kalau kita berantem sama orang ya, kita suka ungkit-ungkit kesalahan orang, ungkit-ungkit buruknya orang, ungkit-ungkit boroknya orang. Pokoknya kelemahannya kita sebutin kalau bisa, kalau lagi berantem sama orang. Ya, kita keluarkan semua yang buruk-buruk dari dia. Kita list satu persatu, dari 1 sampai 20 mungkin ada. Tapi Tuhan waktu menerima, membenarkan orang, Tuhan tidak mengungkit-ungkit, tapi dia menutupi dosa itu. Ya, dia tidak memperhitungkan, tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah pengampunan Tuhan. Ya, Allah membenarkan orang berdosa, dia membenarkannya tanpa melanggar kesuciannya. Dia tidak menihilkan dosa. Bagaimana caranya? Tuhan membenarkan kita tanpa mengabaikan dosa. Nah, ini caranya adalah dengan 2 hal. Kesempurnaan kehidupan Kristus dan kematian Kristus. Itu kuncinya. Ya, Tuhan menerima orang berdosa. Nah, di sini ya. Jadi, yang pertama adalah soal kesempurnaan Kristus. Ya, kesempurnaan Kristus dalam mentaati hukum Allah. Hukum Allah itu diperhitungkan kepada kita. Jadi kesempurnaan Kristus dalam mentaati hukum Allah itulah yang diperhitungkan kepada kita. Kita sebetulnya bukan orang yang bisa taat, tapi apa yang Tuhan kerjakan itu yang diperhitungkan kepada kita. Ya, di Ibrani 5 ayat 8 mengatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Satu-satunya orang yang taat dan taat dalam kesempurnaan itu cuma Tuhan Yesus. Manusia enggak pernah ada yang bisa taat sempurna itu. Tuhan Yesus taat waktu dia diutus dari surga ke dunia, inkarnasi jadi bayi di palungan. Itu sudah ketaatan. Ya. Teman-teman bisa bayangkan ya, itu sebuah perendahan diri yang paling bawah dari Allah menjadi manusia. Ya, terus dia juga taat kepada orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf. Terutama waktu dia di umur 12 tahun di bait Allah, dia disuruh pulang, dia apakah harus tinggal di bait Allah atau harus pulang, dia tetap menunjukkan sebuah ketaatan di situ. Ya. Waktu dia juga harus mati di kayu salib, dia taat. Ya. Taat untuk menderita, taat untuk menanggung susah, menanggung siksaan, menanggung aniaya, semua dia kerjakan, semua dia jalani dengan taat dan tekun.
sampai akhirnya mati di kayu salib dan seluruh hidupnya digambarkan sebagai ketaatan kepada Tuhan. Ya, makanya dikatakan dia telah menjadi belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Menjadi seorang yang taat di dalam penderitaan. Wah, nggak gampang ini ya. Kalau dalam hal yang enak kita disuruh taat sih gampang. Tapi taat di dalam deritanya itu loh. Itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tapi Tuhan setia taat mengerjakannya kita. Makanya di Roma, ya di Roma, kecepatan ini ya. Saya balik lagi. Nggak bisa balik ini. Boleh balik? Kayaknya hang. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya. Roma 5 ayat 19. Ya. Oleh ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Artinya ketaatan Kristus itu menjadi bagian dari ketaatan kita. Ya. Yang kedua, teman-teman, ya, Allah menerima pengorbanan Kristus. Kenapa dosa itu diapain? Disinilah letak dosa itu diapain oleh Tuhan. Itu ditebus oleh Tuhan. Allah menerima pengorbanan Kristus sebagai korban tebusan dosa manusia. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dosa itu tidak diabaikan oleh Tuhan, tidak dinihilkan begitu ya, tetapi dibayar dengan nyawa Kristus yang tidak ternilai. Ya, dibayar di situ. Jadi kalau kita pelanggaran hukum kita itu kita bayar dengan apa? Gak bisa jawabannya. Itu Kristus yang membayarnya buat kita. Dengan apa? Dengan nyawanya yang tidak ternilai, yang sangat berharga. Dan nyawanya cukup untuk membayar dosa teman-teman dan saya dan seluruh manusia di dunia ini. Karena itu darah yang tidak ternilai. Ya, tidak ternilai. Jadi pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu kan dosa. Upah dosa itu kan maut. Nah, yang membayar maut ini adalah Tuhan sendiri. Ya. Makanya kalau kita melanggar hukum Tuhan, sebenarnya upah kita cuma satu, maut. Ya. Siapa yang mau membayar kalau maut itu? Kita bayar bisa? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa dan tidak sanggup kita membayar maut itu. Itu ya. Kita mau bisa menderita seberapa kuat kita ini menanggung derita ya, menanggung susah. Ya, hari ini ada banyak orang nggak bisa tanggung penderitaan hidupnya kan? Ya, sekolah bebannya hidup aja kita udah stres luar biasa. Tugas begitu banyak aja kita udah nggak bisa pegang. Ya, udah rasa hidup ini sangat berat gitu ya. Udah rasa nggak ada harapan sama sekali. Kita nanggung beban segitu aja kita udah menyerah. Beban tekanan hidup seperti itu. Bagaimana tekanan dosa Tuhan Yesus tanggung dengan nyawanya, ya, memberikan nyawanya untuk menanggung hukuman, menanggung maut itu. Itu yang Kristus lakukan buat kita. Dia tidak menihilkan dosa, tapi dosa itu harus dibayar. Dibayar dengan darahnya yang berharga itu. Menurut keadilan Allah, hutang dosa hanya bisa dibayar dengan cara harus ada yang mati. Harus ada yang mati. Ya. Yaitu Kristus yang mati. Enggak ada yang lain. Kita mau tanggung dosa orang lain boro-boro, tanggung dosa kita aja udah enggak sanggup. Tapi Kristus yang suci bisa tanggung dosa semua orang. Ya. Cuma dengan kematian anak Allah itu pelanggaran hukum bisa dibayar. Pelanggaran hukum, upah dosa itu bisa dibayar oleh Tuhan. Di kayu salib, Kristus itu menerima dosa kita. Ya, seperti dosa kita itu dipindahkan kepada Dia. Tuhan tuh menjadi substitusi, pengganti kita. Ya, semua dosa ditanggungkan kepada Dia dan kita menerima kebenaran Tuhan. Gitu. Jadi ada substitusi ya. Kebenaran Tuhan tuh diberikan kepada kita, dosa kita itu ditimpakan kepada Tuhan. Itu substitusi namanya. Ya. Tuhan menerima dosa kita, kita menerima kebenarannya. Kristus menerima kutuk kita, kita yang menerima berkat Tuhan di kayu salib.
Ya, sekali lagi bukan karena kita punya perbuatan baik, tapi karena kasih karunia, karena iman kita dibenarkan. Ya, jadi tanpa Kristus sebenarnya tidak ada orang yang bisa berdiri diterima oleh Tuhan, nggak ada. Kecuali melalui Kristus. Tanpa Kristus tidak ada orang yang bisa diterima di hadapan Allah. Ya, Katekismus Heidelberg yang sudah belajar katekisasi itu mengatakan Kristus adalah pengantara kita yang suci dan mulia. Maka di hadapan Allah, Kristus menutupi dosaku yang sejak aku dikandung, dilahirkan, dan besar sampai saat ini. Jadi di hadapan Allah itu Kristus menutupi dosaku yang aku buat sejak dalam kandungan sampai lahir sampai sebesar ini. Kristus yang menutupi dosa kita. Dia yang menanggung, menerima dosa kita. Nah, teman-teman, sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Tuhan ya. Karena kita boleh dibenarkan bukan atas dasar perbuatan kita, enggak ada. Karena perbuatan kita semuanya seperti kain cemar kata Tuhan. Ya, semua perbuatan kita seperti kain kotor. Kain kotor. Ya, kain kotor itu dulu dipakai untuk kain untuk perempuan yang lagi haid, itu disebut kain kotor. Ya, dulu nggak ada apa tuh namanya tuh pembalut. Orang pakai kain dan itu kain kotor itu semua perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan membenarkan kita tidak memperhitungkan semuanya itu. Karena itu ditanggung oleh Tuhan, kita dibenarkan kalau kita beriman kepada Tuhan. Gitu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan dibenarkan, kita akan diterima, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, teman-teman, kita memang masih bersyukurlah kalau teman-teman sudah punya iman kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Ya, kita yang sudah percaya kepada Tuhan pun kita masih bisa berdosa loh. Ya, masih bisa berdosa, masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Tapi satu hal yang sangat menarik, waktu kita jatuh dalam dosa-dosa kita lagi, ini semua tidak bisa membatalkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Enggak. Kejatuhan kita di dalam dosa kita tidak membatalkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya. Karena memang tidak tergantung perbuatan kita. Keselamatan itu tergantung pada iman kita. Ya, kepada Tuhan. Kita bersyukur biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Teman-teman di sini sudah mempunyai iman kepada Tuhan? Sudah beriman? Coba teman-teman kita berdiskusi tentang ini. Ya. Tentang ini. Ya, dari mana kita mengetahui apakah kita sudah beriman kepada Tuhan? Boleh di stop, Juan?